ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, FPI, Allahu Akbar, Allahu Akbar. maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Pada kesempatan singkat ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, FPI, Allahu Akbar, Allahu Akbar. maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa, tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal furqan, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Berjamaah dalam sholat penting, selesai salam bubar. Berjamaah dalam i'tikaf penting, terbit matahari selesai. Tapi berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar, hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ingat, dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh. Jelas, ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatruku, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Yang keempat, bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu. Maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah, itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Innalah mudrakun. Apa kata Bani Israel? Innalah mudrakun. Kita akan tertangkap. Di depan laut merah, di belakang ada musuh. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Apa kata Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku takut ya Rasulullah, andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi SAW? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihissalam? Nabi berkata, Innallaha ma'ana, Innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti, dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul. Innallaha ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti kita tertangkap, nanti kau ditangkap. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, sedangkan bersama engkau hanya ada setan berada. Allahu Akbar. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Al-Faqir Abdul Somad, hamba Allah yang mulia. Terima kasih kepada para habaib. Terima kasih kepada para alim ulama. Terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Pelarangan itu dasarnya 59 dan 82A. Saya minta tolong baca kembali pasal itu, undang-undang itu. Karena 59 itu yang dilarang menggunakan
simbol yang serupa dengan organisasi terlarang. Organisasi terlarangnya siapa kan tidak dijelaskan oleh pemerintah. Kalau dikatakan ISIS, FPI lahir lebih dulu daripada ISIS, seingat saya gitu. Coba cek kembali. Jadi apa nih yang sebenarnya mau dilarang pemerintah? Dan kalaupun 59 ayat 4, jelas-jelas di pasal 61 ayat 1 mengatakan sanksinya adalah menghentikan kegiatan. Nggak ada pelarangan soal penggunaan atribut dan lain-lain sebagainya. Jadi itu pelarangan penggunaan atribut adanya dalam undang-undang terorisme. Makanya saya bilang tadi, pemerintah harus jelaskan FPI ini sebenarnya apa kenanya. Larangan ormas atau kemudian masuknya ke terorisme gitu. Dan itu penting sekali didudukkan. Nah yang kedua, yang tadi ditanyakan soal ada dua hal lagi, sebenarnya agak mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mas Burhan. Yang satu, pelarangan ini adalah organisasinya semata atau termasuk ideologinya. Ideologi memang nyaris mustahil dilarang, tapi kalau dalam kasus PKI dulu, ideologinya juga dilarang. Ya, Marxisme dan Leninisme itu dilarang, walaupun itu terkesan agak lucu gitu, kan bisa diperdebatkan, tapi terjadi pelarangan itu, dan di sini kelihatannya tidak. Artinya apa? Ya, mereka bisa membuat kelembagaan serupa, ya, walaupun dengan mengganti nama, misalnya seperti yang disampaikan Mas Burhan. Yang juga pelarangannya kelihatannya pada organisasi, bukan pada struktur dan orang-orangnya. Nah, pertanyaannya adalah orang-orangnya itu dilarang untuk melakukan apa? Jadi kalau orang-orangnya itu membuat kelembagaan serupa, artinya tidak dilarang, karena dalam SKB itu tidak melakukan pelarangan itu. Poin yang saya mau bilang sebenarnya, kelihatan sekali kalau SKB-nya disusun secara sangat terburu-buru ya, sehingga orang tidak paham, orang salah menerjemahkan, seakan-akan pembubaran itu karena tidak punya SKT. Sebenarnya saya yakinnya tidak, karena diktum 1 dan diktum 2 itu harusnya dibaca berbarengan. Diktum yang mengatakan karena tidak punya SKT, de jure dia tidak lagi terdaftar, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukumnya itulah kemudian dia dibubarkan. Kenapa? Itu dasar hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi mengatakan itu terhadap kelembagaan atau organisasi perkumpulan yang tidak punya SKT, tapi melakukan pelanggaran hukum dapat dibubarkan. Nah, saya sampai titik itu barangkali saya menafsirkan ya putusan MK barangkali dasarnya ya. Saya tidak tahu karena